Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan, memakai masker jika berpergian, dan selalu jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini sepertinya hadir semua ya. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selesai. Kompak banget ya kalian dalam bernyanyi tadi. Semoga kita selalu semangat dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah ya sekarang. Anak-anak, masih ingat nggak kemarin kita itu belajar tentang apa ya terakhir? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang perkalian dan skala. Untuk pembelajaran selanjutnya, kali ini itu kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Apa sih itu perbandingan? Apa itu sih skala? Kita simak sama-sama ya. Ya, langsung kita mulai saja ya. Yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini yaitu skala dan perbandingan. Matematika kelas 5. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari 3, ada kompetensi inti, KD, dan indikator tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi ini nanti akan terlihat jelas arah kemana kita akan belajar. Kompetensi intinya yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya menjelaskan skala melalui Dena. Indikatornya memahami dan mengenal skala melalui Dena. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada Dena. Indikatornya mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada Dena. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami cara mencari skala pada peta atau Dena. Melalui berbagai latihan, siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala pada Dena. Ya, jadi dengan mempelajari
skala, kita akan tahu bagaimana sih cara mencari skala, bagaimana sih nanti mencari jarak yang sebenarnya, bagaimana sih cara mencari jarak pada peta. Terus juga nanti kita membahas tentang satuan waktu, satuan jarak. Terus yang kedua, materi. Materi yang pertama, kita lihat dulu ya, mistar konversi atau satuan jarak. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 500 km. Berapa sih? 500 km itu berapa sentimeter? Ya, caranya menggunakan mistar konversi ini, jika ke arah kanan, nanti kalian tinggal menambahkan 0 ke dalam kotak di sini ya. Misalnya 500 km berapa sentimeter? Yang pertama kita tulis dulu di 500 km. Kemudian kita tulis angka nolnya sampai ke titik sentimeter. Kita tulis ya angka nolnya sampai titik sentimeter. Berarti dari kilometer sampai sentimeter itu kita menambahkan nolnya 5. Jadi 500 km itu 50 juta sentimeter. Selanjutnya contoh yang kedua, 500.000 cm. Berapa sih kilometernya? Nah, ini kan arahnya ke kiri, berarti kita menulisnya dari belakang ya, dari sentimeter dulu, terus ditulis sampai ke titik kilometer. Ya, kita coba ya. Yang pertama kita tulis dulu dari belakang. 0, 0, 0, 0, 0, terus 5. Di kolom kilometer berisi 5. Jadi 500.000 cm itu adalah 5 km. Seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang satuan waktu dengan jembatan geometrik. Di sini terdapat 3 pulau. Yang pertama, pulau jam, yang kedua, pulau menit, yang ketiga, pulau detik. Untuk menyeberangi masing-masing pulau ini, kita membutuhkan jembatan. Jembatan ini memiliki nilai 60 masing-masing jembatannya. Jadi kalau misalnya ke arah kanan, kalian mengkalikan 60. Jika ke arah kiri, kalian membaginya 60. Contoh yang pertama ya, 3 jam. Kita berarti berada di pulau jam. 3 jam berapa menit? Berarti kita ke pulau menit. Dari pulau jam ke pulau menit. Berarti kita mengalikannya 60. 3 kali 60 sama dengan 180. Jadi 3 jam adalah 180 menit. Contoh yang kedua, 7.200 detik berapakah jam? Berarti kita berada di pulau detik. Kemudian kita melalui pulau menit dan pulau jam. Berarti 7.200 detik dibagi 60 dan dibagi 60 lagi menjadi sama dengan 2. Jadi 7.200 detik yaitu 2 jam. Selanjutnya rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Disebut rumus segitiga Jokowi. Ya, kenapa Jokowi? Karena terdiri dari segitiga J, K, dan W. J itu jarak, biasanya itu
kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian W itu waktu. Waktu biasanya terdiri dari jam, menit, detik. Kecepatan biasanya terdiri dari kilometer per jam atau meter per menit atau meter per detik. Ya, untuk menghitung rumus K atau kecepatan, itu rumusnya K sama dengan J per W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk menghitung waktu, kita tutup dulu ya waktunya. Ya, untuk waktu itu J dibagi K. Jarak dibagi kecepatan. Untuk menghitung jarak, kita tutup dulu. Rumusnya jarak sama dengan K dikali waktu. Misalnya 5 km per jam, yaitu kecepatan. Kalau 5 km berarti jarak, 5 jam berarti waktu. Apakah ini? Coba perhatikan. Ya, betul sekali. Itu tadi peta ya. Di dalam peta itu terdapat skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Penulisan skala yaitu 1:A atau boleh ditulis 1:A. 1 per A. A ini perumpamaan ya. Contoh skala yaitu 1:800.000 sama dengan 1/800.000. Apakah itu skala? Perhatikan skala pada peta di atas. Skala menunjukkan 1:400.000. Artinya, setiap 1 cm di peta mewakili jarak 400 cm jarak sebenarnya. Atau artinya, setiap 1 cm di peta mewakili jarak 4 km jarak sebenarnya. Jadi, jarak sebenarnya itu bisa 400.000 cm atau 4 km. Selanjutnya, rumus skala. Rumus skala yaitu menggunakan segitiga seperti ini, JP, S, dan JS. Untuk bagian atas dan bagian bawah, perhitungannya dibagi. Jika bagian yang sejajar, perhitungannya dikali. JP itu jarak pada peta, dengan jarak JS yaitu jarak sebenarnya, S adalah skala. Rumusnya, kita coba dulu ya rumus yang S. Kita tutup dulu, berarti JP dibagi S. JP dibagi S. Kemudian rumus JS, kita tutup JS, berarti rumusnya JS sama dengan JP dibagi S. Kita coba rumus JP, berarti JP sama dengan S dikali JS. Ya, selanjutnya ke latihan soal dan pembahasan ya. Kita simak bersama-sama. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang bersepeda. Pada hari Minggu, Lani dan Andi berolahraga bersepeda ke objek wisata Hutan Payau. Mereka bersepeda selama 60 menit dari rumah mereka di pusat kota. Berapa jam lama Lani dan Andi bersepeda? Waktunya diketahui, waktunya 60 menit. Ditanya waktunya dalam satuan jam. Jawab, waktu sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1. Jadi, lama Lani dan Andi bersepeda adalah 1 jam. Yang kedua, jarak dari rumah Lani dan Andi di pusat kota ke objek wisata Hutan Payau adalah 8,4 km.
Waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan 1 jam. Berapa meter per menit kecepatan Lani dan Andi dalam bersepeda? Diketahui jarak sama dengan 8,4 km atau 8.400 meter. Waktu 1 jam atau 60 menit. Ditanya kecepatannya dalam satuan meter per menit. Jawab. Rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. K sama dengan jaraknya 8,4 km, 1 dibagi 1 jam waktunya. Kemudian kita rubah ya menjadi meter. Ubah satuannya menjadi meter dan menit. Kemudian 8.400 meter dibagi 60 menit sama dengan 140 meter per menit. Jadi kecepatan Lani dan Andi bersepeda adalah 140 meter per menit. Yang ketiga, jarak dari rumah Lani dan Andi di pusat kota ke objek wisata hutan Payau adalah 8,4 km. Saat menuju ke objek wisata hutan Payau, mereka melihat peta. Di dalam peta, jarak kedua tempat tersebut di peta adalah 7 cm. Tentukan berapa skala peta tersebut. Diketahui jarak sesungguhnya yaitu 8,4 km atau 840.000 cm. Jarak pada peta yaitu 7 cm. Ditanya, berapakah skalanya? Jawab, rumus mencari skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak skala. E sama dengan JP-nya 7 cm dan JS-nya 8,4 km. Yang pertama, kita rubah dulu ke satuannya menjadi cm agar dihitung bersama dengan JP-nya itu gampang. 7 cm per 840 cm sama dengan 7 per 840 dibagi dengan pembilang dan bagilah pembilang dan penyebutnya menggunakan angka pembilangnya biar habis. Yang kemudian dibagi 7, berarti 7 dibagi 7 1, 840.000 dibagi 7 120.000 sama dengan 1 per 120.000 atau 1:120.000. Jadi skala pada peta adalah 1:120.000. Yang keempat, perhatikan gambar berikut ini. Saat di depan objek wisata hutan Payau, Lani dan Andi melihat gapura di depan objek wisata tersebut. Skala gambar gapura di samping adalah 1:100 dan tinggi gapura pada gambar di samping adalah 3 cm. Tentukan tinggi gapura sebenarnya. Diketahui S sama dengan 1:100 atau 1/100. JP-nya 3 cm. Ditanya berapakah JS-nya? Jawabnya, rumus JS sama dengan JP per S. JS sama dengan 3/1/100. Biar nggak ribet, mending dipisah ya. 3 dibagi 1/100 sama dengan 3 dikali 100/1 sama dengan 300 cm. Dijadikan meter, 3 meter. Jadi tinggi gapura sebenarnya adalah 3 meter. Contoh soal yang nomor 5. Setelah dari objek wisata hutan Payau, Lani dan Andi melanjutkan bersepeda ke pantai Teluk Penyu. Jarak dari objek wisata hutan Payau ke pantai Teluk Penyu adalah 8,9 km. Kecepatan Lani dan Andi bersepeda 140 meter per menit. Berapa menit waktu yang ditempuh Lani dan Andi ke pantai Teluk Penyu? Diketahui jaraknya 8,9 km sama dengan 8.900 meter. Kecepatannya 140 meter per menit.
Ditanya, berapakah waktunya? Jawab, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan 8,9 km per 140 meter per menit sama dengan 8.900 meter per 140 meter per menit sama dengan 63,5 menit. Jadi, kecepatan Lani dan Andi bersepeda adalah 140 meter per menit. Soal yang nomor 6. Jarak dari objek wisata Hutan Payau ke pantai Teluk Penyu adalah 8,9 km. Jika skala sebuah peta adalah 1:100.000, tentukan berapa cm jarak kedua tempat tersebut pada peta. Diketahui CP sama dengan 8,9 km, sama dengan 890 cm. Skalanya yaitu 1:100.000. Atau 1/100.000. Ditanya, CP-nya berapa sih? Jawabnya, rumus CP sama dengan CS dikali S. CP sama dengan 890.000 cm dikali 1/100.000 sama dengan 890.000 dibagi 100.000. Sama dengan 8,9 cm. Jadi, jarak kedua tempat pada peta adalah 8,9 cm. Contoh soal yang ke-7, setelah mereka lelah bersepeda, mereka kembali ke rumah di pusat kota. Kecepatan Lani dan Andi bersepeda yaitu 140 meter per menit. Waktu yang ditempuh untuk kembali ke rumah yaitu 15 menit. Berapakah jarak yang ditempuh Lani dan Andi ke rumah? Diketahui kecepatannya 140 meter per menit. Waktunya 15 menit. Ditanya, jaraknya berapa? Jawab, dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 140 meter per menit dikali 15 menit sama dengan 2100 meter, sama dengan 2,1 km. Jadi, jarak kedua tempat pada peta adalah 2,1 km. Selanjutnya, tugas kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian kalian jawab di buku kalian masing-masing ya. Kemudian kalian kumpulkan jawaban kalian ke bu guru. Soal yang pertama, sebuah kota P dan Q adalah 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 8, istirahat di perjalanan 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan rata-rata 60 km per jam, maka bus akan tiba di kota Q pada pukul berapa ya? Soal yang kedua, jarak kota Q ke kota R adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota Q ke kota R dengan kecepatan 60 km per jam. Jika bus tidak berhenti dan beristirahat, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota R adalah titik-titik jam. Soal yang ketiga, Yudi naik kereta api, tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jika kecepatan kereta api 80 km per jam dan jarak yang ditempuh 120 km, maka kereta api mulai berangkat pada pukul titik-titik waktu Indonesia Barat. Soal yang keempat, ibu pergi ke pasar dengan jarak ke rumah adalah 15 km. Agar ibu sampai ke pasar dalam waktu 20 menit, maka kecepatan motor yang dipakai ibu adalah berapa kilometer? Soal yang kelima, Budi naik bus dari sebuah halte menuju ke Yogyakarta. Jika kecepatan bus 65 km per jam dan tiba dalam waktu 45 menit, maka jarak halte tersebut ke Yogyakarta adalah berapa kilometer? Soal yang keenam, diketahui skala sebuah gambar gedung pencakar langit adalah 1:900. Jika tinggi pada gambar 17 cm, maka tinggi gedung sebenarnya adalah berapa meter ya?
Soal yang ketujuh, jarak dua kota yang sebenarnya yaitu 180 km. Jarak pada peta jika skala peta 1:3 juta adalah berapa cm? Soal nomor 8, jika jarak pada peta 5 cm mewakili 80 km, maka skala pada peta yang digunakan adalah. Soal 9, tinggi suatu pohon adalah 12 meter. Jika pohon tersebut dilukis pada kertas dengan tinggi 24 cm, skala yang digunakan adalah. Soal nomor 10, jarak kota Yogyakarta ke kota Semarang dalam peta 3 cm. Jika skala peta 1:4.200.000, maka berapa jarak kedua kota tersebut? Ya, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Gimana? Sudah paham kan mengenai perbandingan dan skala? Kemudian tugas kalian di rumah, gambarlah denah jarak dari rumah ke sekolah kalian. Kemudian kalian kumpulkan ya ke Bu Guru. Jangan lupa kerjakan soal yang tadi yang 10 dan kerjakan tugas menggambar. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.